Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syafa Dinda Rahma dengan NIM 1804326 dari kelas 5 CPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas di SD yang diampu oleh Dr. Haji Agus Muharram MPD dan Ibu Wina Mustikati MPD. Di sini aku akan menjelaskan tentang pendekatan pengelolaan kelas. Berikut penjelasannya. Pendekatan dalam pengelolaan kelas ada 9, yaitu sebagai berikut. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa, karakteristik, watak, dan sifat siswa dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Beberapa pendekatan mungkin dipergunakan menurut Jamara dan Zain pada tahun 2006, halaman 200 ada 9 pendekatan sebagai berikut. Pertama, pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan, mempertahankan situasi dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Di dalam ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itu, guru mendekatinya. Kelebihan dari pendekatan ini adalah terciptanya suatu disiplin tinggi dalam bentuk peraturan atau norma-norma yang harus taati sehingga terciptanya suatu disiplin keterkaitan di kelas. Kelemahannya adalah pendekatan ini kurang efektif. Guru menganut pendekatan ini umumnya menganggap apa yang ia katakan adalah mutlak dengan benar. Guru yang ia katakan adalah paling tahu, siswa kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan ide dalam pikirannya masing-masing. 2. Pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa siswa meminta maaf karena perbuatan yang ia lakukan salah. 3. Pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu di mana saja dan kapan saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Pendekatan ini menganggap pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan ini cukup efektif untuk dilaksanakan karena tingkah laku positif anak didik dapat terkembangkan sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Kelemahannya yaitu siswa menjadi bergantung kepada guru dalam mengembangkan sikap baiknya. Siswa tersebut akan terangsang bertingkah baik bila ada sebuah pujian dari guru dan sebagainya. Contohnya adalah guru memberikan pujian dan hadiah kepada anak yang bertingkah laku buruk dengan tujuan anak tersebut mengulangi perbuatannya itu lagi. 4. Pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti sesuai apa dalam resep. 5. Pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak dicegah.
Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. 6. Pendekatan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Penerapan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan ini berdasarkan perubahan laku ini bertolak dari sudut pandangan psikologi behavior. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu hari akan hilang dari tingkah laku siswa atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Untuk itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. 7. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa. Dalam hal ini, guru merupakan kunci-kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan guru dengan siswa yang positif, sikap mengerti, dan sikap mengayomi atau sikap melindungi. 8. Pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif, dan selain itu, guru harus dapat menjadi kondisi itu agar tetap baik. Untuk menjaga kondisi kelas tersebut, guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. 9. Pendekatan eklektis atau pluralistik. Menurut Eliana tahun 2010 ayat 25, pendekatan eklektis ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas yang memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi dihadapinya. Pengukuran pendekatan itu dalam situasi mungkin dipergunakan salah satu dari dalam situasi lain, mungkin harus mengkombinasikan atau ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan eklektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi memungkinkan proses belajar mengajar, belajar efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan penggunaannya. Untuk pengelolaan kelas di sini adalah suatu set atau rumpun kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses belajar mengajar secara efisien dan efektif. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum.